ini. Jagung mesti 2 kali masak deh. Ini sendiri, ini sendiri. Jadi setelah daging B2-nya tuh sedikit mengering seperti ini, kita baru masukin angciu biar aromanya kecium. Aduk-aduk. Nah, kalau ini adalah daging samcan yang saya potong, yaitu lemaknya sama dagingnya. Lemaknya sama dagingnya. Jadi yang ini cincangnya. Nanti akan 2 kali pengerjaan, yang satu untuk cincang, daging cincangnya, yang satu daging potongannya. Jadi kita aduk terus sampai mengering dan warnanya sudah berubah kecoklatan, tidak memerah lagi. Setelah warna sudah kecoklatan dan setengah kering seperti ini, kita masukin kecap manis. Bumbu-bumbunya agak lebih banyak, jadi kita buka aja. Aku biasanya kalau masak itu kayak bumbu-bumbunya selalu di pinggir. Kenapa? Biar dia berkaramel. Kita masukin dulu sedikit, kita aduk. Nanti kalau kurang baru kita tambahin lagi. Ini sudah cukup. Lalu kita masukkan kecap asin. Bisa aku pakai kecap bango. Kecap ikan sedikit biar menambah aroma wangi. Aduk lagi. Dan yang jangan lupa adalah bumbu mohyang. Nah, itu sudah beli bumbu mohyangnya. Kita pakai sedikit aja, nggak perlu banyak karena ini sudah bumbu rempah juga banyak. Jadi wanginya tuh udah putih ya. Nah, itu kita aduk-aduk. Kita masukkan gula pasir. Nah, kita gula pasirnya sekitar kira-kira 3 sendok makan. Jadi kalau kita tes rasa, kalau kurang tinggal nambahin. Garam, lalu kaldu jamur, aduk lagi. Kita diamkan sampai dia agak setengah mengering, jadi airnya itu berkurang. Masih banyak ini. Kita kasih rasa. Jadi kita aduk-aduk sampai matang. Dan nanti kita tunggu sampai dingin untuk isian bacang. Nah, kalau warnanya berubah seperti kecap ini, warna agak gelap, ini sudah matang. Jadi kita angkat. Kita kasih rasa ininya. Ini enak banget nih sebenarnya, kuahnya bisa buat babi yang pisang. Kita tiriskan. Ini buat campuran di bacang. Nah, sekarang kita akan membuat isian daging babi giling yang kecap. Tadi kan yang masih jadi santan potongan. Kita masukkan kira-kira 2 sendok makan bawang putih. Kita aduk sampai harum, sampai berubah warna kecoklatan sedikit. Kalau aku lebih suka bawang putihnya itu agak lebih banyak, jadi lebih wangi. Nah, setelah warna bawang putihnya mulai berubah seperti ini, coklatan, kita masukkan daging gilingnya. Daging gilingnya itu adalah daging tapsin, tapi kita cari yang berlemak. Kenapa berlemak? Jadi bacangnya itu tidak terlalu kering. Kita aduk. Kita tunggu, biarkan sampai campur rata dan warnanya berubah menjadi kecoklatan.
dan tidak merah, maksudnya tidak berubah menjadi putih, tidak merah seperti ini. Kita aduk-aduk biar rata. Nah, setelah dagingnya berwarna kecoklatan seperti ini, sudah tidak ada yang berwarna merah, karena kalau sudah warna seperti ini sudah dipastikan sudah matang. Jadi setelah itu kita baru masukkan bumbu. Kalau aku lebih suka angcu itu setelah dagingnya agak matang, jadi dia buat aku lebih cepat menyerap gitu. Jadi aku pakai angcu, nggak terlalu banyak karena ini bukan babi hong, jadi kita pakai kira-kira aja, jadi jangan terlalu banyak, jadi cuma ada aroma aja. Setelah itu masukkan minyak ikan sedikit aja biar wangi. Selanjutnya kecap asin, angsa. Nah, udah banyak juga, kita aduk-aduk. Udah mulai kecium wanginya. Lalu kita masukkan kecap manis. Kecap manisnya kita cari yang agak lebih pekat warnanya. Ini agak banyak, kenapa? Biar warna dagingnya agak coklatan, jadi agak seperti coklat pekat tua. Lalu kita aduk-aduk biar nggak usah tambahkan air karena dia mengeluarkan air juga gitu. Jadi kita harus kering ini. Lalu sampai rata. Nah, kalau buat aku segini ini warnanya kurang coklat, jadi aku bakal tambahkan lagi. Biar di nasinya itu nggak terlalu pucuk ini. Karena nanti biasanya kalau direbus warna itu akan menurun satu tingkat. Kecuali kalau kita memanggang atau menggoreng, pasti dia akan lebih tua langsung. Nah, ini udah mulai cakep warnanya. Kita aduk rata. Nah, setelah ini jangan lupa kita masukkan bumbu ngohyang. Bumbu ngohyang ini dipakai biar wangi, jadi kecium aromanya wangi. Ya sekira-kira aja, kalau aku tuh biasa kira-kira gitu. Nah, sudah harum banget, wangi banget, wangi rempah-rempah, wangi bawang putih, wangi angcu, wangi segalanya. Lalu kita masukkan kira-kira gulanya itu 3 sendok makan. Ini takaran saya ini 25 gram. Jadi kira-kira 3 sendok makan itu sekitar segini. Jadi kalau kurang, kita tes rasa, kita tinggal tambahkan apa yang kurang. Cuman diusahakan jangan terlalu asin. Lalu masukkan garam 1 sendok makan. Kita aduk biar garamnya yang menggumpal rata. Lalu kita masukkan kaldu jamurnya 1 sendok makan. Lalu kita aduk. Nah, kita aduk terus biar merata, biar warnanya ada sedikit kecoklatan dan airnya berkurang sedikit. Sekarang aku akan bikin cara pembuatan nasinya. Jadi yang pertama itu aku masak dulu minyak dengan udang kering. Jadi udang keringnya itu aku udang keringnya aku masak. Jadi minyaknya itu aku ambil, ini dia wangi ebi. Udang kering itu ebi ya. Nah, lalu aku tambahkan minyak wijen di dalam kualinya. Setelah itu kita masukkan bawang putih kira-kira 2 sendok makan atau selera ya. Kalau saya lebih suka wangi gitu, jadi banyak. Kita aduk seperti biasa sampai warnanya kecoklatan. Nah, selalu ya kalau aku bumbuin itu, jadi misalkan daging atau nasi sudah saya taruh di kuali, baru saya bumbuin. Tapi kalau ini nasi, kita bikin kayak nasi haron gitu. Jadi setelah bawang putihnya sudah warnanya kecoklatan, ini setelah bawang putihnya warna kecoklatan gini, kita masukkan saus tiram. Kalau saya 1 botol sauri aja cukup, nanti kalau kurang kita tinggal tambahkan. Lalu angcu
Ini penyedap masakan, sangat wangi banget. Nah, lalu kecap manis. Nanti kecap manis ini kita bisa agak kelebihan ya, jadi nasinya nanti agak berwarna kecoklatan. Wah, bagus banget bumbunya. Nah, setelah warnanya berubah gini, kita masukkan nasi yang beras yang sudah kita cuci bersih. Kita taruh. Lalu kita aduk. Wangi banget aromanya. Langsung minyak. Kita aduk sampai rata. Nah, jika warnanya belum mencapai yang kita mau, kita boleh menambahkan kecap manis, saus tiram, dan bumbu-bumbu lainnya. Kalau aku biasanya agak lebih coklat daripada ini, jadi aku akan menambahkan lagi 1 botol saus tiram, lalu aku akan menambahkan kecap manis juga. Nah, tadi kan saya sudah pakai minyak dari dari minyak yang bekas digoreng ebi. Sekarang saya tambahkan yang serbuknya. Karena saya lebih suka wangi ebinya berasa. Wangi banget. Lalu yang tadi seperti saya bilang, ini warnanya kurang, jadi saya tambahkan lagi saus tiramnya 1 botol seperti ini. Aduk lagi. Dan saya akan menambahkan kecap manis juga. Saya pakai kecap manis ini. Kita aduk. Nanti kalau kurang kita bisa tes rasa dan kita akan cobain. Biasanya dia akan turun, warnanya akan turun satu tingkat karena kita akan menambahkan air. Nah, ini kayaknya sudah oke warnanya. Sudah pas banget. Kita aduk terus sampai dia merata, baru kita masukkan air untuk mengaron. Nah, setelah seperti ini warna yang sudah kita mau, kita masukkan air kira-kira. Kalau aku biasanya mengkira-kiranya itu air itu harus di atas beras. Jadi kalau seperti ini, menurut aku airnya kurang banyak. Jadi kita harus di atas beras. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditanya takarannya saya kurang tahu. Jadi saya biasanya kalau mengaron itu airnya itu selalu di atas beras seperti ini posisinya. Jadi dia agak seperti menutupi berasnya ini. Nah, biasanya matang dan kemungkinan besar 100% pasti matang dan pas. Jadi ukuran takarannya seperti ini kalau saya. Karena ini berasnya 6 liter. Jadi saya masak 6 liter sekalian buat pesanan juga. Nah, setelah ini kita masukkan bumbu seperti biasa, gula pasir, garam, dan kaldu. Setelah itu kita diamkan sampai airnya habis. Kita aduk. Kita masukkan kaldunya. Aduk terus biar rata dan bawahnya tidak gosong. Ini sih sudah pasti enak banget, dijamin dengan bahan-bahan bumbu yang dalam bacang itu akan menyatu semuanya. Ada manisnya, ada asinnya, ada pedasnya dari cabai, dan juga ada telur asinnya yang unik, telur asinnya yang enak banget. Oke, kita tunggu berasnya ini, kita tunggu aroman berasnya ini sampai airnya habis. Lalu kita angkat dan kita mulai bungkus dengan daun bacang. Sekarang ini aku akan memperlihatkan bahan-bahan untuk isi dari bacang spesial. Jadi bahannya sangat lengkap, cuman mungkin ada beberapa item yang aku nggak pakai.
Yang pertama itu udah pasti kita siapkan daun bacang. Nah, biasanya ada dua jenis, daun bacang atau daun pandan. Tapi kalau aku memilih daun bacang seperti ini. Jadi sudah aku rendam selama semalam, lalu aku bersihkan, aku tiriskan. Nanti ujungnya itu kita akan potong. Ujung-ujungnya ini kita akan potong biar nggak tajam, dan nanti pada saat kita melipat akan gampang. Nah, biasanya aku pakai 3. Kalau mau agak kecil kita pakai 2, tapi kalau kita mau agak besar nanti kita akan pakai 3. Lalu yang tadi kita sudah bikin yaitu daging babi cincang yang sudah kita masak, kita olah tadi seperti saya perlihatkan cara memasaknya. Dan ini daging samcannya, yaitu ada lemak-lemaknya, jadi nanti pas di nasi itu gurih dan sedikit berminyak, jadi pas dimakan itu meresap. Lalu nasinya juga yang tadi saya sudah buat seperti ini hasilnya, jadi warna agak kecoklatan. Kalau aku lebih suka seperti ini, jadi nggak pucat bacangnya. Lalu ada jamur hiyoko. Nah, jamur hiyokonya ini tadi saya ongseng sebentar dengan minyak wijen, jadi dia sampai layu, jadi bau dari jamurnya ini hilang gitu. Jadi pas di nasi lebih harum, ada minyak wijennya. Nah, ini adalah ebi. Tadi ebinya saya sangrai dengan minyak wijen, minyak sayur. Sebenarnya bukan sangrai sih, jadi saya masak dengan minyak agak lebih banyak. Wijen dengan minyak sayur saya tambahin, nanti terus sisa minyaknya ini saya masukkan ke nasi. Nah, ini adalah ebi. Jadi saya masak dengan minyak wijen dan minyak sayur agak banyak. Saya ongseng-ongseng biar aromanya keluar. Jadi setelah mengering, ebinya kita tiriskan, lalu minyaknya kita buat masak nasinya. Setelah itu ada sosisnya, sosis daging B2 dan sosis daging babi atau lapcong. Jadi kita potong-potong seperti ini untuk di bacangnya. Dan cabai rawit jangan lupa, ini untuk menggugah selera. Biasanya orang sangat menikmati makannya. Jadi terasa ada rasa pedasnya, rasa asin, rasa manisnya dari semua bahan-bahan yang ada di sini. Dan tidak ketinggalan, yaitu ini sangat spesial, yaitu kuning telur dari telur asin mentah. Jadi ini nggak direbus, jadi ini mentah. Tapi kita belinya itu sudah diasinkan, tapi belum direbus atau belum matang gitu. Nah, lalu kita pecahkan, kita ambil kuning telurnya. Dia akan seperti bola golf, agak keras. Sebenarnya kita bisa bagi 2, cuman kayaknya kalau aku ini jadi 1 aja sih. Nah, ini sudah bahan-bahannya sudah saya kasih lihat. Nanti aku akan memperlihatkan yaitu cara membuatnya. Dan aku memakai tali, ini namanya tali remi deh. Nah, ini aku akan memakai tali ini untuk mengikatnya. Oke, akan saya kasih tahu cara membuatnya. Nanti kita akan cuci tangan dulu yang bersih. Semuanya biar semuanya sehat dan terjamin semuanya. Karena aku akan membuat bacang spesial, jadi aku memakai 3 daun bacang. Jadi biasanya ini yang ujung yang agak kecil aku paling atas, dan yang agak lebar aku di bawah 1, dan yang ini yang paling ujung aku di atas. Kenapa yang ujung di atas? Biasanya untuk lebih melipatnya lebih nggak susah gitu. Nah, begini posisinya biasanya sih. Ya, pokoknya pintar-pintar kita ya. Nah, lalu kita lekuk segitiga seperti corong ini. Kita corong, kita masukkan nasi dulu untuk ujungnya. Tunggu nasinya agak sudah dingin, sudah dingin. Nasi yang sudah kita tekan buat ujungnya, tambahkan boleh sedikit lagi. Nah, ini karena besar jadi luas gitu. Lalu kita masukkan daging samcannya, kira-kira 2 potong, minyaknya. Kita kasih kuahnya sedikit. Lalu daging giling baginya. Lalu kita masukkan telur, kuning telur. Wah, ini spesial banget nih. Cabai rawit penuh, lapcong. Lalu kita masukkan jamur hiyoko, ebinya sedikit aja biar lebih sedap. Nah, isinya seperti ini. Kita baru tutup dengan nasinya.
seperti ini, dan ujung-ujungnya kita tekuk seperti ini. Kita tekan, kita pencet ujungnya biar nggak keluar. Lalu ini kita tekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ikat. Ikatnya itu jangan berantakan, jadi satu arah aja. Satu, biar lebih kuat kita 3 kali. 3. Lalu kita ikat. Kita boleh pakai tali rafia kalau memang nggak ada tali remi gini. Cuma karena kebetulan aku lagi ada tali ini, jadi aku pakai tali remi. Nah, seperti ini. Dia sudah kencang. Lalu kita potong ujungnya. Nah, cantik bukan? Nanti kita akan buat ini terus sampai semua adonannya habis.